Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi adik-adik. Ya, kali ini kita akan membahas bedah kisi-kisi khususnya pada indikator soal persiapan ujian madrasah berstandar nasional ya. Kalau untuk kompetensi dasarnya ini kan sudah ditentukan oleh pusat, tetapi untuk indikator soalnya insya Allah akan dibuat sesuai dengan sekolahnya masing-masing ya. Nah, nanti barangkali ada yang sama. Maka ini mungkin kalau indikatornya sama atau kompetensi dasarnya adik-adik bisa belajar yang sama dengan yang kali ini. Bismillahirrahmanirrahim, kita bahas untuk ujian madrasah berstandar nasional pelajaran matematika kurikulum 2013, nanti jumlah soalnya ada 40, 35 pilihan ganda, dan 5 uraian ya. Oke, kita bahas. Yang pertama, peserta didik dapat menghitung operasi campuran, penjumlahan, pengurangan, dan pembagian bilangan bulat. Berarti ini nanti ada 3 operasi ya. Penjumlahan, pengurangan, dan pembagian. Dulu kan yang pembagian, baru nanti penjumlahan dan pengurangan. Kecuali kalau ada tanda kurung, maka kalian dulukan tanda kurungnya. Ini sudah biasa ya. Oke, kita lanjut. Peserta didik menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan bulat. Ini sama dengan UAMNU kemarin. Saya sudah memberikan beberapa contoh ya. Contoh untuk bilangan bulat maupun masalah juga. Masalah ini bisa suhu, bisa jarak pesawat dengan permukaan laut, bisa juga tentang skor matematika, atau mungkin skor pertandingan, ya. Itu juga bisa ya, bisa jadi nanti juga soal yang lain mungkin soal yang dihadirkan sama konsepnya sama tetapi ceritanya lain juga bisa. Kemudian yang selanjutnya, peserta didik dapat mengurutkan pecahan dalam berbagai bentuk pecahan. Ini mengurutkan hampir sama dengan dulu waktu kalian masih di SD atau MI ya. Mengurutkan pecahan itu biasanya bentuknya ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal. Nah, untuk mengurutkan kalian jadikan bentuknya sama, bentuk pecahannya sama, dan yang paling mudah adalah diubah menjadi pecahan desimal semuanya. Kalau kalian terbiasa mengubah pecahan biasa semua, boleh ya, satu bentuk nanti baru bisa diurutkan. Kemudian, peserta didik dapat menghitung operasi penjumlahan bilangan pecahan biasa dan campuran. Nah, untuk penjumlahan, maka penyebutnya harus disamakan. Ini boleh kalian ubah menjadi pecahan biasa semua atau tetap biasa dan campuran juga bisa ya. Yang penting penyebutnya harus disamakan. Kemudian diberikan narasi atau cerita ya. Peserta didik menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan pecahan. Nanti akan ada cerita. Nanti pecahannya ya bisa ditambah, bisa dikurang, bisa dikali, bisa juga dibagi. Jadi tolong perhatikan nanti ceritanya seperti apa ya. Selanjutnya, peserta didik dapat menyederhanakan perkalian bilangan berpangkat. Nah, ini sudah sangat jelas sekali di sini ya. Bilangan berpangkat, jika itu dikalikan, maka tinggal pangkatnya ditambah. Ingat, kalau dikali ini sudah ditunjukkan ada perkalian, maka nanti pangkatnya ditambah. Kalau pembagian, maka dikurangi. Tetapi ini sudah jelas ya, ada kata perkalian, maka nanti jangan lupa pangkatnya ditambah ya. Tetapi bilangan pokoknya tetap, hanya pangkatnya saja yang ditambah. Selanjutnya, peserta didik dapat menyebutkan nilai koefisien dari bentuk aljabar. Jadi nanti ini biasanya sangat mudah, jadi tinggal nilai koefisien. Misal 2x ditambah 3y. Koefisien dari x berarti 2, koefisien dari y berarti 3. Kalau
2X dikurangi 3Y, maka koefisien Y-nya bukan 3, tapi negatif 3. Kalian harus berhati-hati di dalam positif dan negatifnya ya. Oke, kemudian peserta didik dapat menentukan penjumlahan bentuk aljabar 3 suku dengan 3 suku. Penjumlahan, kalau penjumlahan ya, di sini nanti ingat yang memiliki suku yang sama. Misalkan 2X, ya harus yang dengan yang punya X, Y dengan Y, XY dengan XY, Z dengan Z, ya, jangan dicampur aduk. Jadi harus sama sukunya, ya. Peserta didik dapat menghitung operasi perkalian bentuk aljabar 1 suku dengan 2 suku. Ingat, ini perkalian. Kalau misalkan bentuknya nanti seperti distributif ya, maka hati-hati harus dikalikan dengan dua-duanya. Perkalian itu misal 2X dikali 3X. Maka 2 kali 3, 6. X kali X, ya X kuadrat. Bukan X-nya 1, enggak, tapi pangkatnya jadi ditambah ya, seperti yang tadi. Oke. Ini materi kelas 7 ya. Peserta didik dapat menghitung nilai penyelesaian dari persamaan linear satu variabel. Ini sama juga dengan yang di bawah, persamaan linear satu variabel. Walaupun bentuknya beda, tapi cara penyelesaiannya sama ya. Ini sudah pernah saya beri contoh untuk yang kemarin, persiapan UAMNU. Jadi bisa dibuka kembali video-video saya dari kelas 8, 9 maupun persiapan ujian-ujian, okay? Baik itu ujian PAS, PTS maupun UAMNU. Kemudian peserta didik dapat menghitung nilai penyelesaian dari persamaan linear satu variabel bentuk AX tambah B. Nah, ini bedanya pertidaksamaan. Kalau tadi ini kan persamaan, ini pertidaksamaan. Ya, atau ketaksamaan. Jadi bedanya nanti adalah di tandanya saja. Nah, yang perlu diingat, jika nanti hasil akhirnya dibagi dengan negatif, maka tandanya harus dibalik. Dibalik seperti apa? Yang kurang dari menjadi lebih dari, dan lebih dari menjadi kurang dari, dibalik gitu aja ya, kalau dibagi dengan negatif. Untuk caranya sama dengan persamaan ya. Peserta didik dapat menentukan kumpulan yang termasuk himpunan. Oh, berarti kalian harus menentukan nanti ini masuk himpunan atau tidak. Ciri-cirinya bagaimana? Kalau kalian menemukan kata-kata sifat, seperti cantik, indah, terus bagus, itu kata-kata sifat ya. Itu maka bukan himpunan, karena tidak bisa terdefinisi dengan baik. Kita nggak bisa lihat yang cantik itu bagaimana, yang bagus itu bagaimana, yang indah bagaimana. Jadi nggak jelas ya. Yang jelas itu yang misalkan berkaki 2, atau nggak gitu kurang dari berapa. Nah, itu kan jelas. Kita bisa menentukan. Tapi kalau anak yang pintar, nah itu nggak jelas, maka bukan himpunan. Kalau anak yang mendapat nilai kurang, nah itu baru jelas ya. Jadi kalian harus bisa membedakan. Selanjutnya, diketahui sebuah himpunan, peserta didik dapat menentukan notasi himpunan dalam bentuk kata-kata. Nah, ini dalam bentuk kata-kata, hati-hati antara, misalkan ini antara 1 sampai 10, berarti ya 1 sampai 10-nya nggak masuk. Ya, kemudian misalkan kurang dari atau sama dengan 9, berarti 9-nya masuk. Tetapi kalau kurang dari 9, berarti 9-nya jangan masuk. Ya, dan seperti itu kan, kalian harus hati-hatinya ya. Kemudian disajikan 2 himpunan beserta anggota-anggotanya, peserta didik dapat menentukan gabungan himpunan tersebut. Ini gabungan ya, biasanya ada gabungan, komplemen, kemudian himpunan bagian, ada irisan. Nah ya,
Kalau irisan itu diambil nanti yang sama. Misalkan ada himpunan A dan B, maka cari antara A dan B yang sama itu yang mana, itu irisan. Kalau gabungan, maka A dan B semuanya kamu masukkan, semuanya diikutkan ya. Jadinya dipilih, semuanya dipilih, nggak ada yang dibuang sama sekali. Oke, gitu aja. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan himpunan. Ini kalau misalkan ada sejumlah siswa yang suka ini, yang nggak suka ini ya. Itu kemarin sudah saya kasih contoh ya di UAMNU ya. Nah, itu banyak sekali tipe soalnya juga. Jadi, tapi kemarin kan sudah saya beri contoh untuk cara cepatnya, jadi bisa dipelajari kembali. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan perbandingan nilai. Ini belum pernah saya buatkan videonya, sama berbalik nilai juga. Tapi insya Allah ya besok untuk persiapan yang seperti ini yang belum saja yang saya buatkan ya. Ini kelas 7 dulu ya, perbandingan senilai itu misalkan jarak kilometer dengan banyaknya bensin yang dihabiskan. Nah, maka semakin jauh, semakin banyak pula bensin yang dihabiskan seperti itu. Itu contohnya ya. Kalau berbalik nilai, itu misalkan kita ngasih makan, kita masih ngasih makan 10 orang gitu ya, habis dalam satu hari. Kalau misalkan habis dalam 2 hari, kalau semakin banyak orang, maka kan semakin cepat. Nah, itu jadi berbalik nilai. Kemudian yang bawahnya, peserta didik dapat menghitung harga beli jika diketahui harga jual dan persentase untung rugi. Nah, ini saya kemarin nggak tahu, lupa. Untuk yang UAMNU itu yang ditanya harga beli atau harga jual, tapi saya sudah pernah membahas ini di situ ya. Oke, jadi bisa juga nanti dipelajari lagi dengan cara yang sama ya. Walaupun soalnya harga beli, harga jual caranya sama. Disajikan gambar, peserta didik dapat menentukan hubungan antar sudut dari 2 garis sejajar dipotong oleh garis lain. Nah, ini kalian kemarin yang sudah saya jelaskan juga di soal UAMNU ya. Silakan dicari entah part 1 atau part 2. Ini yang sehadap, kemudian sepihak ya. Kemudian sudut dalam, sudut luar, itu kan ya. Nah, itu juga kalian pelajari kembali. Peserta didik dapat menghitung luas segi persegi jika diketahui kelilingnya. Nah, ini kalian harus hafal keliling persegi itu seperti apa. 4 kali S ya. Dan luas persegi itu rumusnya gimana? S kali S ini sangat mudah sekali kalau sudah diketahui seperti ini. Luas dan keliling persegi ya. Cukup mudah kalau untuk persegi. Disajikan beberapa relasi dalam bentuk pasangan berurutan, peserta didik dapat menentukan pemetaan atau fungsi dari relasi tersebut. Nah, kalau kalian menentukan pemetaan atau fungsi, berarti ini sudah ada nanti pasangan berurutannya. Pemetaan atau fungsi, maka yang kalian cari adalah yang depan dan belakang. Yang depannya itu yang beda. Kalau belakangnya ada yang sama, jangan dipilih. Tapi yang depannya itu nggak boleh ada yang sama. Kalau belakangnya ada yang sama, itu boleh ya, masih boleh dipilih. Tetapi kalau bagian depannya misalkan Adi dan Soto, kemudian itu Adi itu depan, Soto belakang, maksud saya seperti itu ya. Jadi kalau nanti ada pasangan berurutan kok Adi muncul lagi, maka jelas itu bukan pemetaan atau fungsi. Tapi kalau Sotonya muncul terus, ya enggak apa-apa. Yang penting depannya tidak boleh ada yang terulang. Ciri-ciri pemetaan atau fungsi seperti itu. Kalau korespondensi satu-satu, maka depan dan belakang harus berbeda. Itu aja ya, mudah. Selanjutnya, peserta didik dapat menghitung nilai dari suatu fungsi. Ini juga saya sudah membahas di soal UAMNU, silakan dipelajari kembali. Peserta didik dapat menentukan suku berikutnya dari suatu pola bilangan. Ini kalian harus menentukan polanya dulu, baru bisa menentukan suku berikutnya. Peserta didik dapat menentukan suku ke N dari barisan aritmatika. Kalau rumusnya harus hafal ya. UN sama dengan A plus N-1B ya, untuk aritmatika. Peserta didik dapat menentukan jumlah suku ke N dari deret aritmatika. Silakan dipelajari kembali barisan atau deret aritmatika. Jadi hafalkan UN dan SN-nya ya.
Supaya kalau nggak hafal gimana? Ya nggak apa-apa, jumlah itu berarti ditambah aja. Berarti suku 1 ditambah suku 2 ditambah suku 3. Misalkan jumlah suku ke 5, berarti ya suku 1 ditambah suku 2 ditambah suku 3 tambah suku 4 ditambah suku ke 5 gitu aja kalau nggak hafal rumusnya ya. Nggak apa-apa, matematika tuh meskipun nggak hafal itu bisa dicari. Peserta didik dapat menentukan gradien garis bentuk. Ini sudah sangat jelas sekali. Gradiennya persamaan dari sebuah persamaan dan persamaannya juga sudah ditunjukkan ini. Maka gradiennya adalah A ini. Ya, jadi gradiennya adalah A. Angka A ini adalah gradiennya. Udah sangat mudah sekali kan ya? Ya, kalau di depannya Y tapi depannya Y ini di sini tidak ada koefisien, maka ya sudah gradiennya cukup A gitu aja ya. Peserta didik dapat menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel. Ini ada di contoh saya baik di UAMNU maupun khusus pembahasan SPLDV juga ada khusus. Silakan cari ada video saya di SPLDV, itu ada ya. Baik yang dalam bentuk cerita maupun tidak, maupun masih belum cerita ya. Disajikan gambar, peserta didik dapat menghitung salah satu sisi segitiga yang lain dengan teorema Pythagoras. Lagi Pythagoras sudah saya bahas, silakan dicari video saya yang khusus mengenai Pythagoras. Ini baru saja kemarin itu ya. Kemudian disajikan gambar, peserta didik dapat menentukan besar sudut keliling pada lingkaran. Ini kelas 8. Mudah sekali kalau sudut keliling berarti nanti ada sudut pusat ya. Kecuali nanti juga bisa juga ada sama-sama sudut keliling. Jadi kalau sudut kelilingnya banyak ya dan menghadap busur yang sama, maka semua besarnya itu sama, besar sudutnya sama. Tetapi kalau ada sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur yang sama, maka sudut kelilingnya adalah setengahnya dari sudut pusat. Ya, itu aja ya. Kemudian disajikan gambar. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas bangun ruang sisi datar. Ini juga pernah saya bahas di kisi-kisi UAMNU kemarin ya. Jadi kalian harus tahu mana yang dihitung. Kalau luas itu, luas bangun, ya mana yang bisa dicat saja. Itu kalau gabungan ya, gitu ya. Peserta didik dapat merasionalkan bentuk akar A per akar B. Kalau yang bentuknya seperti ini, mudah. Maka tinggal dikali akar B per akar B. Gitu aja ya. Dikali akar B per akar B. Kalau bentuknya nanti silakan kalian pelajari di kelas 9 ya, di video saya kelas 9. Misalkan ada A per A ditambah akar B. Nah, itu nanti akan ada sekawannya juga ya. Tapi kalau bentuknya sederhana seperti ini tidak perlu pakai sekawan ya. Silakan dipelajari semuanya saja. Disajikan data, peserta didik dapat menentukan nilai modus. Ayo, ingat lagi modus apa? Betul sekali, nilai yang paling sering muncul ya. Peserta didik dapat menentukan ruang sampel dari sebuah kejadian. Saya ingatkan lagi ruang sampelnya diingat-ingat. 1 koin, 2 koin, 4, 3 koin, 8. 1 dadu 6, 2 dadu 36. Kalau 1 koin dan 1 dadu, nah berarti 1 koinnya kan 2. 1 dadu kan 6, berarti ya 2 kali 6. Berapa? 12. Nah kalau yang lain, nah nanti dicari sendiri ya. Diingat-ingat catatannya silakan dibuka. Kalau bukan dadu, bukan koin ya. Misal sebuah kartu bridge, atau mungkin yang lainnya ya. Peserta didik dapat menentukan peluang dari pelemparan sebuah dadu. Ini juga menentukan peluang. Misalkan nanti belum ada video, nanti saya usahakan untuk membuat video dari peluang ini ya, baik ruang sampel maupun peluangnya. Kemudian kita sudah masuk ke, ini pilihan gandanya sudah selesai. Kita masuk ke uraian, menghitung operasi campuran. Nah, jadi ingat-ingat lagi operasi campurannya tadi ya. Diperhatikan mana yang harus dihitung dulu. Operasi campuran bentuk aljabar. Nah, aljabar berarti nanti ada X, Y, A, B seperti itu. MN ya, jadi hati-hati. Kemudian peserta didik dapat menghitung sudut dari sudut yang saling berpenyiku. Nah, ingat berpenyiku ini adalah sama dengan berkomplement.
Jika dijumlahkan maka hasilnya 90 derajat ya. Itu saling berbanyaku. Kemudian peserta didik dapat menentukan persamaan garis lurus yang melalui sebuah titik dan sejajar dengan garis lain. Ini belum pernah saya bahas, tetapi sangat mudah juga. Kalau sejajar itu berarti gradiennya sama. Ya, jadi ingat lagi cara menentukan persamaan garis lurus bisa pakai Y min Y1 sama dengan M, X min X1. Itu juga boleh, karena melalui sebuah titik ya. Oke, pakai cara cepat ada, tapi ini uraian jadi pakai cara yang biasa saja ya. Oke. Nanti kalau masih ada waktu insya Allah saya bahas, kalau belum ya silakan dipelajari di catatan kalian untuk kelas 8 dulu. Peserta didik dapat menghitung panjang sisi yang belum diketahui dari dua segitiga yang sebangun ya, bukan sebangunan. Oke, sebangun berarti perbandingannya sama. Ini sangat mudah ya. Silakan dibuka kembali. Ada ini contohnya. Contohnya juga ada di video saya di kelas 9 tentang kesebangunan dan kekongruenan. Jadi mungkin ada sedikit saja yang belum tadi ya. Insya Allah nanti semoga besok ada waktu. Sehingga besok kan sudah ujiannya. Jadi insya Allah 1 hari kalian belajar cukup ya. Sebelum-sebelumnya karena sudah belajar ya, jadi tinggal pemantapan saja. Saya doakan semoga sukses mengerjakannya dengan mudah dan mendapatkan hasil yang terbaik. Cukup untuk pembahasan atau bedah kisi-kisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.